Arsiparis ahli pertama. 1. Seorang arsiparis ahli pertama sedang mempelajari sejarah perkembangan kearsipan di Indonesia. Peristiwa manakah yang menandai awal mula pengelolaan arsip modern di Indonesia? A. Pembentukan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun 1967. B. Penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. C. Pendirian Lensarchief pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1892. D. Penetapan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1961 tentang pokok-pokok kearsipan nasional. E. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pendirian Lensarchief, sekarang ANRI, pada tahun 1892 oleh pemerintah Hindia Belanda merupakan tonggak awal pengelolaan arsip modern di Indonesia. Institusi ini menjadi cikal bakal lembaga kearsipan nasional yang mengelola arsip secara sistematis dan terorganisir. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang arsiparis ahli pertama menggunakan teori Ricketts Kontinundang Undang M. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan perbedaan utama antara teori life cycle dan Ricketts Kontinundang Undang M? A. Life cycle berfokus pada arsip dinamis, sedangkan Ricketts Kontinundang Undang M hanya pada arsip statis. B. Life cycle memandang arsip sebagai entitas terpisah, sedangkan Ricketts Kontinundang Undang M melihat arsip sebagai proses berkelanjutan. C. Life cycle hanya berlaku untuk arsip konvensional, sedangkan Ricketts Kontinundang Undang M untuk arsip elektronik. D. Life cycle diterapkan di negara berkembang, sedangkan Ricketts Kontinundang Undang M di negara maju. E. Life cycle menekankan penyusutan arsip, sedangkan Ricketts Kontinundang Undang M pada preservasi arsip. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa perbedaan utama adalah life cycle memandang arsip melalui tahapan-tahapan terpisah penciptaan, penggunaan, penyimpanan, penyusutan, sedangkan Ricketts Kontinundang Undang M melihat arsip sebagai proses berkelanjutan tanpa batasan yang kaku antar tahapan. 3. Seorang arsiparis ahli pertama diminta untuk menjelaskan tentang nilai guna arsip kepada pegawai baru. Manakah dari berikut ini yang termasuk dalam nilai guna sekunder arsip? A. Nilai administrasi. B. Nilai hukum. C. Nilai fiskal. D. Nilai pembuktian. E. Nilai keuangan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa nilai guna sekunder arsip terdiri dari nilai pembuktian evidential value, dan nilai informasional. Nilai pembuktian berkaitan dengan bukti keberadaan, struktur, dan fungsi organisasi pencipta arsip. Sementara nilai administrasi, hukum, fiskal, dan keuangan termasuk dalam nilai guna primer arsip. 4. Dalam menjalankan tugasnya, seorang arsiparis ahli pertama merujuk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Berdasarkan undang-undang tersebut, apakah yang dimaksud dengan arsip terjaga? A. Arsip yang berada di unit kearsipan. B. Arsip yang memiliki nilai guna kesejahteraan rakyat. C. Arsip yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. D. Arsip yang telah dialihmediakan ke dalam bentuk digital. E. Arsip yang disimpan di Ricketts Center. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. 5. Seorang arsiparis ahli pertama sedang menyusun pedoman pengelolaan arsip perguruan tinggi. Berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan arsip terjaga di lingkungan perguruan tinggi? A. Arsip aset perguruan tinggi. B. Arsip penelitian strategis perguruan tinggi. C. Arsip ekspedisi ilmiah perguruan tinggi. D. Arsip teknologi strategis yang dikembangkan perguruan tinggi. E. Arsip hasil ujian mahasiswa. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E.
Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019, arsip terjaga di lingkungan perguruan tinggi meliputi arsip aset, penelitian strategis, ekspedisi ilmiah, dan teknologi strategis. Arsip hasil ujian mahasiswa tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. 6. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang arsiparis ahli pertama harus memahami hak dan kewajiban ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan hak PNS atau P3K? A. Memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas. B. Mendapatkan cuti. C. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas. D. Mengajukan izin belajar tanpa batas waktu. E. Memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa mengajukan izin belajar tanpa batas waktu bukan merupakan hak PNS atau P3K yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. PNS atau P3K memang memiliki hak untuk mengembangkan kompetensi, namun tetap harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas. 7. Seorang arsiparis ahli pertama diminta untuk menjelaskan tentang informasi yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk informasi yang dikecualikan? A. Informasi yang dapat membahayakan negara. B. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. C. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan. D. Memorandum atau surat-surat antar badan publik yang bersifat rahasia. E. Laporan keuangan tahunan badan publik. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa laporan keuangan tahunan badan publik termasuk dalam informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, bukan informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan mencakup informasi yang dapat membahayakan negara, berkaitan dengan hak-hak pribadi, rahasia jabatan, dan memorandum rahasia antar badan publik. 8. Dalam mengelola arsip dinamis, seorang arsiparis ahli pertama menerapkan sistem campuran. Apakah yang dimaksud dengan sistem campuran dalam pengelolaan arsip dinamis? A. Pengelolaan arsip dilakukan oleh unit kerja dan unit kearsipan secara bersamaan. B. Pengelolaan arsip menggunakan metode manual dan elektronik. C. Pengelolaan arsip aktif di unit kerja dan arsip inaktif di unit kearsipan. D. Pengelolaan arsip dilakukan dengan menggabungkan sistem alfabetis dan numerik. E. Pengelolaan arsip dilakukan oleh pihak internal dan eksternal organisasi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sistem campuran dalam pengelolaan arsip dinamis adalah kombinasi antara sistem sentralisasi dan desentralisasi, di mana arsip aktif dikelola di unit kerja desentralisasi, dan arsip inaktif dikelola di unit kearsipan pusat sentralisasi. 9. Seorang arsiparis ahli pertama sedang menyusun jadwal retensi arsip, JRA, berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 13 Tahun 2018. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen dalam JRA? A. Jenis arsip. B. Retensi aktif. C. Retensi inaktif. D. Keterangan musnah atau permanen. E. Lokasi penyimpanan arsip. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 13 Tahun 2018, komponen dalam JRA terdiri dari jenis arsip, retensi aktif, retensi inaktif, dan keterangan musnah atau permanen. Lokasi penyimpanan arsip bukan merupakan komponen yang dicantumkan dalam JRA. 10. Dalam melaksanakan penyusutan arsip, seorang arsiparis ahli pertama harus memahami kriteria arsip yang dapat dimusnahkan. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan kriteria arsip yang dapat dimusnahkan? A. Tidak memiliki nilai guna. B. Telah habis retensinya. C. Tidak ada peraturan yang melarang. D. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. E. Memiliki duplikasi atau salinan yang identik. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kriteria arsip yang dapat dimusnahkan meliputi, tidak memiliki nilai guna,
Setelah habis retensinya, tidak ada peraturan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Adanya duplikasi atau salinan yang identik bukan merupakan kriteria untuk pemusnahan arsip, karena perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu terhadap keaslian dan keunikan arsip tersebut. 11. Seorang arsiparis ahli pertama sedang melakukan akuisisi arsip statis. Berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2018, manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam tahapan akuisisi arsip statis? A. Monitoring. B. Penilaian. C. Verifikasi. D. Penyerahan. E. Pengolahan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2018, tahapan akuisisi arsip statis meliputi monitoring, penilaian, verifikasi, dan penyerahan. Pengolahan bukan termasuk dalam tahapan akuisisi, melainkan kegiatan yang dilakukan setelah arsip statis diterima oleh lembaga kearsipan. 12. Dalam melakukan preservasi arsip statis, seorang arsiparis ahli pertama menghadapi arsip yang terkena jamur. Manakah metode yang paling tepat untuk menangani arsip tersebut? A. Fumigasi dengan etilen oksida. B. Penyemprotan dengan air. C. Perendaman dalam larutan asam. D. Pembekuan freezing. E. Penyinaran dengan sinar ultraviolet. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa fumigasi dengan etilen oksida merupakan metode yang efektif untuk menangani arsip yang terkena jamur. Metode ini dapat membunuh jamur tanpa merusak arsip. Metode lain seperti penyemprotan air, perendaman dalam asam, pembekuan, atau penyinaran UV dapat merusak arsip atau tidak efektif mengatasi jamur. 13. Seorang arsiparis ahli pertama diminta untuk menyusun peraturan pemerintah pengelolaan surat masuk dan keluar. Manakah urutan yang tepat dalam pengelolaan surat masuk? A. Penerimaan, pencatatan, pendistribusian, pengarahan, penyimpanan. B. Penerimaan, pencatatan, pengarahan, pendistribusian, penyimpanan. C. Penerimaan, pengarahan, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan. D. Penerimaan, pendistribusian, pencatatan, pengarahan, penyimpanan. E. Penerimaan, penyimpanan, pencatatan, pengarahan, pendistribusian. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa urutan yang tepat dalam pengelolaan surat masuk adalah, penerimaan, surat diterima, pencatatan, surat dicatat dalam buku agenda pengarahan, surat diarahkan kepada pejabat yang berwenang, pendistribusian, surat didistribusikan ke unit kerja terkait, dan penyimpanan, surat disimpan sesuai klasifikasi. 14. Dalam penilaian kinerja arsiparis, seorang arsiparis ahli pertama harus memahami unsur-unsur yang dinilai. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan unsur penilaian kinerja arsiparis? A. Sasaran kerja pegawai SKP. B. Perilaku kerja. C. Kreativitas dan inovasi. D. Pengembangan profesi. E. Penunjang kegiatan kearsipan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Kepala ANRI tentang Pedoman Penilaian Kinerja Arsiparis, unsur penilaian kinerja arsiparis terdiri dari sasaran kerja pegawai SKP, perilaku kerja, pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan kearsipan. Kreativitas dan inovasi tidak secara eksplisit disebutkan sebagai unsur penilaian tersendiri. 15. Seorang arsiparis ahli pertama sedang melakukan identifikasi data arsip untuk SIKN, Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen data arsip yang perlu diidentifikasi untuk SIKN? A. Pencipta arsip. B. Nomor arsip. C. Kode klasifikasi. D. Isi ringkas. E. Nama pegawai yang mengelola arsip. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa komponen data arsip yang diidentifikasi untuk SIKN meliputi pencipta arsip, nomor arsip, kode klasifikasi, isi ringkas, kurun waktu, tingkat perkembangan, jumlah, dan keterangan. Nama pegawai yang mengelola arsip bukan merupakan komponen data yang dimasukkan ke dalam SIKN.